Sesuatu report yang Pak David sedikit berikan pada kita semuanya. Saya excited untuk memasuki akan periode yang baru di dalam tahun 2013 sampai tahun 2017. Selama 4 tahun periode yang akan datang, ya AFGF memberikan sesuatu pembaharuan. Dan saat ini banyak sekali anak-anak muda, generasi muda yang bangkit, yang akan bersama-sama dan di dalam periode yang datang ini juga bahwa Pastor Jimmy Untoro, dia sendiri akan turun tangan sebagai presiden daripada gereja seluruh AFGF. Jadi kalau dulu dia menyerahkan kepada Pastor Budi, dan untuk saat ini, untuk periode 2013 sampai 2017, dia sendiri akan turun tangan karena dia ingin bersama-sama memberikan akan waktunya untuk generasi muda, untuk bisa lebih lagi ambil bagian, untuk bisa masuk di dalam sesuatu periode yang akan datang ini. Dan untuk selanjutnya bisa meneruskan movement daripada gereja, daripada AFGF. Gereja kita, ya selama pimpinan daripada Pastor Budi, kita mengucap syukur bahwa gereja dari 150 menjadi 300 pada tahun periode yang pertama, periode yang kedua daripada Pastor Budi dari 300 menjadi 3000, sesuatu perubahan, sesuatu peningkatan yang begitu signifikan. Oleh sebab itu saat ini adalah saat di mana gereja daripada AFGF untuk membangun akan para leaders, untuk membangun para generasi muda, untuk menjadi generasi penerus di dalam gereja Tuhan. Ada amin saudara. Ya, demikian saya ingin sampaikan kepada setiap daripada saudara bahwa setiap daripada saudara ikut ambil bagian di dalam peranan daripada movement gereja AFGF ini. Ada amin saudara. Biarlah setiap daripada kita, saya sangat merindukan sekali dari generasi muda daripada gereja di tempat ini boleh ambil bagian. Ya, tugas daripada saya secara pribadi tidak tambah ringan, tugas saya makin berat. Ya, Pak David, Markus tentunya nanti juga bisa menceritakan bahwa saya lebih banyak lagi tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Dan saya ingin bersama-sama dengan generasi muda untuk mari kita maju bersama-sama, kita mengambil akan tugas, akan tugas yang diberikan daripada Tuhan kepada setiap daripada kita. Dan tentunya kita percaya dengan roh kebersamaan kita sanggup melakukan segala perkara. Amin saudara, di mana Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita, Tuhan sendiri yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ada amin saudara. Ya, kita bersama-sama hari ini di mana saya ingin menyampaikan akan firman Tuhan. It's good to be home. Amin. Ya, senang sekali selama kita berada di Indonesia, dari gereja ke gereja saya melayani hari pertama, begitu sampai di Jakarta saya bersama dengan istri saya naik kereta api dari Gambir ke Cirebon saudara. Masih dalam keadaan capek, dalam keadaan badan seperti sayur asin di pesawat, ya, dan kita naik kereta api dari Gambir menuju ke Cirebon. Di Cirebon kita sampai di sana malam hari dan kita melayani the next morning di Cirebon. Ya, senang sekali kita bisa melayani di gereja daripada bekas jemaat daripada Houston, yaitu Denny dan Rina. Ya, angkatan lama tahu, ya, gereja di Cirebon didirikan oleh seorang bekas jemaat Houston. Tepuk tangan dong saudara. Haleluya. Ya, senang sekali kalau saya bisa melihat bahwa anak-anak kita bisa melayani Tuhan, anak-anak kita bisa begitu aktif mencari akan kehendak Tuhan dan melakukan akan rencana daripada Tuhan. Maka dari itu saya benar-benar mengucap syukur. Ya, di situ saya bisa menyaksikan gereja yang didirikan oleh anak bekas Houston. Dia bukan seorang pendeta saudara, dia seorang businessman, dia mempunyai sekolahan bersama dengan istrinya. Rina juga berasal dari Houston, dia dulu sekolah di UH. Ya. Kita bisa melihat akan gereja di tempat itu. Maka dari itu kita benar-benar, saya secara hati saya benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan. Melihat pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan.
Dan tentunya ya selama di Indonesia kita pergi ke beberapa gereja juga melayani di sana, sempat melayani di Bandung juga, ya, dan juga Kevin melayani 2 kebaktian di Jakarta. Ya, kita di selama kemarin ya sebenarnya kita gabungan antara vacation dan pelayanan. Ya, selama di Jakarta, tetapi seperti saya katakan, always good to be home. Selalu indah berada di rumah sendiri. Ada amin saudara. Ya, bagaimanapun indahnya, bagaimanapun nyamannya, ya di kota lain begitu kita melihat pemandangan indah, Houston tetap lebih indah. Amin saudara. Ya, begitu nyamannya saudara. Saya share kepada anak saya, ya. Kita nggak pernah memimpikan, nggak pernah meminta, nggak pernah memikirkan kalau saya boleh katakan, tetapi Tuhan menyediakan ya hotel yang begitu indah buat keluarga kita. Ya, begitu masuk, wow, hotelnya luar biasa. Ya, kita nggak pernah memimpi, nggak pernah meminta, nggak pernah, tetapi Tuhan sediakan. Ya, kadangkala di dalam kehidupan kita, inilah perjalanan daripada iman. Ya, kadangkala Tuhan sendiri, apa yang kita nggak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kita minta, ya, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyediakan yang saudara dan saya, ya, kadangkala nggak pernah pikirkan, nggak pernah minta, tapi Tuhan sediakan untuk kita. Maka dari itu, saudara, biarlah setiap daripada kita boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Maaf, saya ingin ngambil botol saya. Biarlah kita boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan selalu ingat bahwa Tuhan itu baik. Katakan sama-sama, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik untuk kita semuanya. Untuk setiap daripada kita, saya percaya bahwa Tuhan itu baik dan sungguh baik untuk kehidupan kita semuanya. Amin saudara, kita bisa pergi kemana saja, tapi selalu yang terindah adalah rumah sendiri. Ya, mari tayangkan ya, whenever we are together, that is home. Di situ sudah ada ya tadi di monitor yang sebelah kanan kalau nggak salah. Di monitor sebelah kanan Juvon, udah ada? Ya. Ya, oh bukan ini. That is home, not that is power, that is home. Di monitor sebelah kanan. Monitor kamu sebelah kanan, itu ada di situ. That's right. Oke, ya. Di sini dikatakan, whenever we are together, that is home. That is true. Ya, selama kita di Jakarta, saya bertemu dengan banyak sekali teman-teman lama, banyak sekali teman-teman ya, bekas daripada Houston dan juga teman-teman sepelayanan. Kita merasa berada di rumah di sana, ya, di mana rumah yaitu gereja daripada AFGF, di mana kita bersama-sama melayani akan Tuhan, bersama-sama kita mengerjakan akan pekerjaan Tuhan. Maka dari itu di sana kita sebagai orang yang sudah tidak asing lagi. Tapi di sini pun saya ingin katakan bahwa ini adalah rumah saya. Amin. Rumah daripada kita semuanya. Tempat ini adalah tempat di mana kita boleh bersama-sama, hidup bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Whenever we are together, that is home. Katakan sama-sama. Whenever we are together, that is home. Ya, saya percaya bahwa rumah itu adalah sesuatu yang penting. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab Kejadian, kalau saudara melihat akan kitab Kejadian, bahwa Tuhan menciptakan akan Taman Eden, dan dikatakan bahwa Tuhan menjadikan Taman Eden dan Tuhan menaruh manusia ada di Taman Eden. Taman Eden merupakan sesuatu rumah. Taman Eden merupakan sesuatu di mana ada sesuatu tempat kediaman bagi manusia.
di mana manusia bisa mendapatkan sesuatu kenyamanan, mendapatkan sesuatu perlindungan, mendapatkan sesuatu provision, di mana ada di dalam sesuatu rumah. Maka dari itu rumah merupakan sesuatu hal yang penting. Kalau saya berbicara di dalam hal rumah, maka dari itu seharusnya setiap daripada perhatikan saudara, setiap daripada kita sebagai orang percaya, kita harus mempunyai 3 rumah. Enggak hanya 1 rumah, tetapi 3 rumah. Saudara akan surprise. Yang pertama yaitu rumah surgawi. Rumah yang akan datang. Rumah kekekalan. Rumah eternity yang Tuhan sediakan untuk kita. Yang kedua, setiap daripada kita akan mempunyai dan harus mempunyai, yaitu rumah di mana kita sebagai keluarga Kristen. Rumah tangga saudara harus sebagai rumah tangga orang Kristen. Sesuatu perbedaan di dalam kehidupan, sesuatu perbedaan di dalam kenyamanan, sesuatu perbedaan di mana kita hidup di dalam keluarga Kristen atau tidak Kristen, ada sesuatu perbedaan. Di dalam kehidupan saya, pada saat saya bersama-sama dengan keluarga saya, my brother, my sister, semuanya, pada saat mereka belum menerima Tuhan, saya bisa melihat begitu, ya, kalau saya boleh katakan, tidak ada sesuatu kenyamanan di dalam rumah tangga. Tidak ada sesuatu kenyamanan di dalam rumah. Tetapi saya bisa melihat pada saat ini. Pada saat saya pulang kemarin, saya bisa melihat sesuatu kenyamanan di tengah-tengah keluarga. Mereka semua sudah menjadi orang Kristen. Kita bisa melihat adanya sesuatu kasih satu dengan yang lain. Disinilah yang saya katakan bahwa setiap daripada kita harus mempunyai rumah kediaman keluarga Kristen. Sesuatu kehidupan bukan saja saudara sebagai orang Kristen, tetapi kehidupan kita benar-benar mewujudkan sehingga ada sesuatu kenyamanan di dalam rumah tangga kita. Ada sesuatu kenyamanan di dalam rumah saudara. Ada sesuatu kenyamanan di mana anak menyukai akan adanya sesuatu perlindungan, ada sesuatu provision daripada ayah sebagai orang Kristen, ibu sebagai orang Kristen, yaitu seorang Kristen yang mengikuti akan teladan daripada Tuhan sendiri. Yang mana menjadikan rumahnya di mana menjadi sesuatu kediaman yang nyaman bagi anak-anak. Sesuatu kenyamanan, sesuatu tempat di mana ayah dan ibu bisa merasakan sesuatu kenikmatan di dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu yang tadi saya katakan apa saudara? Rumah surgawi. Rumah eternity. Rumah kekekalan, yaitu yang Tuhan akan sediakan. Yang Tuhan telah sediakan untuk saudara dan saya. Ada amin saudara. Di mana kita berbicara di dalam hal akan keselamatan daripada kita. Di mana pada saat kita mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Tuhan katakan bahwa Tuhan menyediakan. Kita buka bersama-sama di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal yang kedua. Ayat 2 Korintus pasal yang kelima, Pasal yang kelima, ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan sesuatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan siapa? Manusia. Dikatakan di sini bahwa kalau jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, tidak ada lagi, Allah telah menyediakan. Allah telah menyediakan. Katakan sama-sama, Allah telah menyediakan. Nah, intinya Tuhan sudah menyediakan belum bagi saudara?
Kalau saudara yakin bahwa saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita melakukan akan kehendak daripada Tuhan, melakukan akan firman Tuhan, maka dari itu firman Tuhan katakan Tuhan telah menyediakan kediaman bagi kita. Tuhan telah menyediakan kediaman bagi saudara dan saya. Tuhan telah menyediakan rumah yang ketiga. Rumah yang pertama yaitu kediaman kita di surga. Rumah yang kedua yaitu rumah di mana rumah tangga kita sebagai rumah di mana di situ ada sesuatu kehidupan orang-orang Kristen yang ada di dalamnya. Orang-orang Kristen, orang-orang yang melakukan, yang mengikutin. Firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan katakan bahwa di dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Orang Kristen adalah orang yang mengikut Kristus. Yang mengikut, bukan hanya admire. Saya ingin memberikan suatu contoh. Mari Daniel bisa maju ke depan. Haleluya. Ya, Daniel. Saya admire dia dengan permainan gitar dia. Ya. Saya benar-benar kagum dengan permainan gitar dia. Tetapi kalau saya sebagai seorang follower dia memain gitar, saya akan harus bisa memainkan gitar juga. Ada amin, saudara. Dia memberikan teladan bagi saya, maka dari itu saya ikutin. Kalau dia begini, saya harus begini. Mungkin tidak sama, because I'm not perfect ya. Ada amin, saudara. Tetapi saya mengikutin. Admire gampang. Memuji dia, mengagumi dia gampang. Karena saya bisa mengagumi dari jauh. Saya duduk di sana, saya bisa mengagumi. Saya di rumah, tanpa ada dia, saya bisa mengenang dia. Wow, Daniel, luar biasa. Tetapi mengikutin, saya harus melihat dari dekat. Ada amin. Untuk mengikutin, silakan jalan. Nah, saya harus ikutin. Otherwise I get lost. Amin, saudara. Saya harus mengikutin dia. Mengikutin gak gampang, saudara. Karena saya gak tahu dia mau kemana. Seringkali dalam kehidupan kita juga gak mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mengajarkan hal iman kepada kita. Ada amin, saudara. Dan selain itu Tuhan juga memberikan ada sesuatu terang. Ada sesuatu jalan di mana kita bisa melihat kira-kira apa yang